Cintailah orang soleh karena kesolehannya. Cintailah orang soleh karena dia dicintai Allah. Niscaya kau dicintai Allah. Kalau dalam hadisnya begini, kun ma'allah, hendaklah engkau serta Allah. Jika engkau tidak bisa serta Allah, hendaklah kamu beserta dengan orang yang orang itu serta Allah. Niscaya engkau akan disampaikannya kepada Allah. In kunta ma'ahu, kalau engkau sertanya. Jadi kalau contohnya gini, contoh mudah ya. Kita punya mobil, enggak. Nyetir juga enggak bisa. Ikut saja dengan orang yang punya mobil atau ikut dengan orang yang bisa nyetir. Kalau supirnya sampai, penumpang sampai. Iya, itu contoh mudah. Yang cinta tadi seperti itu. Tetapi maaf ya. Minta maaf sekali lagi. Kalau di dalam hadis kan dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu kan pewaris, tapi tidak semua ulama pewaris Nabi. Ulama itu Nabi katakan dua. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Yang dikehendaki itu adalah ulama batin. Nah, bukan sekadar ulama zahir. Kalau ulama zahir justru Nabi mengatakan begini. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, banyak ulama ahli pidato. Ahli pidato. Nah, ulama yang seperti ini yang dikatakan Nabi, yang terlebih aku takuti daripada Dajjal, ulama ulama jahat. Dia cuma menerangkan tentang pahala, ganjaran, surga neraka, dia sendiri tidak ngerti. Umat ini dibimbing ke jalan Tuhan, bukan sekedar untuk mengejar pahala. Kalau pian-pian semua yang usia seperti ini dibimbing dengan pahala, apa ndak malu? Maksudnya gini, pahala itu kan upah. Kalau seusia bapak diajarin tentang upah, apa ndak malu? Ngerti? Orang tua kok diajarin upah. Nah, kenapa kita tidak mengenal orang yang punya surga? Ya, yang punya pahala, kenalilah. Nah, itu ulama, itu pewaris para nabi. Itu yang jangan. Maka itu Rasulullah katakan, jangan sembarangan duduk dengan ulama. Karena ulama tadi ada zahir, batin. Ada tidak semuanya. Hati-hati. Tapi jangan juga kita mengatain orang. Cuman kitanya yang waspada. Kan Bang Napi udah bilang kan, waspadalah. Benar. Ruh sama kalbu itu apa bedanya? Oh gini. Sebenarnya kalbu bisa berarti hati, bisa berarti ruh. Ya. Kalbu bisa berarti hati, bisa berarti ruh. Sebenarnya dia satu wujud. Tapi arahnya kemana? Karena arahnya berbeda, maka sebutannya juga berbeda. Kalau kalbu diartikan hati, maka itu yang dinamakan bisa berubah-ubah. Pendirian ini berubah-ubah. Lalu kalbu itu diartikan hati. Kalau kalbu diartikan ruh, nah ini tiada lain adalah sir, rahasia tuh, yang tidak bertempat, tidak berupa, tapi ada. Ini, Bapak lihat saya, lihat ya. Bapak dengar saya, melihat, mendengar. Sudah dua ini. Nah, Bapak tadi ngangguk-ngangguk, bergerak ya? Bergerak ya? Ya bergerak ya. Nah, ngangguk-ngangguk. Tuh, kakinya. Tuh. Nah, hidup ya? Hidup. Nah, ayo, lihat, mendengar, bergerak, hidup. Ngomong, bicara.
Ini namanya ruh. Ruh. Dia tidak punya ruh. Lupa. Ruh itu ruhullah, ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Kenapa dibilang ruhnya Allah? Karena dia rahasia Tuhan melalui nur. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur menjadi sekalian ruh. Menjadi sekalian ruh. Sedangkan ruhnya itu ada pada diri. Makanya kata Tuhan, kulli ruh min amri robbi. Ruh itu perkara. Tapi jangan katakan ruh itu Tuhan. Tapi ruh itu adalah mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Lain namun tiada. Bisa dipaham? Hanya jangan katakan Tuhan, namun tiada lain. Jadi jangan lagi mencari Tuhan. Ambil contoh mudah. Contoh mudah saja. Ini apa nih? Mangkok. Mangkok. Terbikin dari apa? Plastik. Jangan katakan mangkok itu plastik. Jangan katakan mangkok itu Plastik. paham? Paham. Namun hanya satu-satunya yang jadi mangkok itu adalah Plastik. asanda. Itulah Tuhan dan hamba. Jadi yang makna esa, yang sering kita bilang esa, Iya, iya. Tuhan beserta makhluk satu-satunya, tidak ada yang lain. Qul huwallahu. Ahad. Itu makna esa. Tuhan beserta makhluk satu-satunya. Nah, makhluk yang kita katakan makhluk itu sebenarnya siapa? Itu cuman kata-kata. Subhana man khalaqal asya wa huwa ainuha. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu. Kalau yang menjadikan kan disebut tuh Tuhan atau Khalik, gitu kan? Iya. Kalau yang dijadikan sebutannya makhluk. Padahal subhana man khalaqal asya. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu. Wa huwa ainuhu, padahal dialah sesuatu itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Cuman jangan katakan sesuatu tadi atau makhluk tadi Tuhan, namun dialah satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain. Qiyamuhu ta'ala. Tapi nggak boleh diucapkan itu ya. Jangan. Dipahami saja ya. Dipahami saja. Kalau diucap makhluk saja. Jangan Tuhan. Jadi kalau dibilang ini Tuhan, kita dikumpulin orang. Pukuli orang. Hancur dunia persilatan. Jadi dia dulu ya, ketika dia berpindah, berubah nama. Iya. Barangnya hanya itu saja. Zatnya satu. Satu. Zat yang satu, rupanya yang berbeda-beda. Beda. Contoh, ini tadi dari apa? Plastik. Nah, yang jadi plastik itu tidak hanya dia jadi mangkok, apalagi sebut gelas, piring, itu sifat kan? Sifatnya yang berubah, zatnya tetap. Mau jadi apa? Jadi langit, jadi bumi. Apa yang ada di langit, apa ada yang di bumi. Zatnya cuma satu, Zatullah Ta'ala. Jadi bagaimana guru cara kita mengesahkan kepada diri kita sendiri? Sebenarnya cara mengesahkan itu cuman kita menyadarinya. Saat kita menyadarinya, saat itulah esa. Bukan mengakuinya. Ya. Jelas ya? Kalau mengakuinya nanti semua jadi Fir'aun. Iya. Jelas? Saat kita menyadarinya, disitulah kita mengesahkan. Intinya kita cukup mengenal dulu ya. Setelah kita kenal, tidak perlu kita sebut kembali. Tidak. Berarti itu yang rahasia tadi. Ya. Jadi rahasia itu begini. Rahasia, yang dikatakan rahasia itu bukan tersembunyi. Iya. Ya, saking nyatanya, saking jelasnya, saking terangnya. Gimana lagi saya sebut? Iya. Saking nyatanya, saking jelasnya, saking terangnya. Maka apa yang mau disebut? Iya. Jadi yang namanya rahasia bukan tersimpan, bukan tersembunyi. Jelas? Itu salah kalau mengatakan rahasia tersembunyi. Salah. Iya.
Kalau rahasia itu tersembunyi, ngapain Allah bersifat wujud? Wujud artinya apa? Ada. Setiap yang ada, terang, jelas, nyata, dan terlihat. Kalau dikatakan rahasia tersembunyi itu salah. Lalu bagaimana perkara gaib? Gaib kan? Gaib yang dimaksud bukan tidak ada. Gaib itu tidak dilihat dengan mata, hanya tidak dilihat dengan, yang dilihat apa ini? Bukan plastik kan? Bukan. Itu arti gaib plastiknya. Bukan tidak ada, dia ada, cuman tidak dilihat dengan Mata. Yang dilihat dengan mata Mangkok. itu arti gaib. Kesalahan kita gaib di mana? Tak nampak. Nah itu salah. Iya. Justru yang nampak itu Yang diri yang ada. Ya. Maka itu camkan, yakinkan. Ada yang terlebih nyata di balik diri kita yang nyata. Ini nyata enggak? Ada yang terlebih nyata. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. 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 Semuanya yang diambil aja. Hah? Cukup dipahami saja ya. Mau gimana lagi? Iya, cukup dipahami saja. Jelas? Jelas. Jadi di situ kala lisanuhu. Kelu lisan mau mengata apa? Dikatakan plastik bukan, dikatakan mangkok bukan. Dua-duanya bukan. Dikatakan mangkok padahal dia plastik. Dikatakan plastik padahal sudah nyata. Kala lisanuhu. Kelu lisan untuk mengatanya. Kalau sudah kelu, Diam. diam bukan tidak tahu karena sudah tahu. Iya. Justru udah tahu, bukan nak tahu. Pak, fotokan saya. Untuk tolong fotokan saya. Untuk saya cetak nanti. Bagus ya. Tangan saya dan tunggu dulu. Duduk aja. Duduk aja, ya. Nah, duduk aja. Jadi nanti kan ada kenangan saya pekerjaan dan tuan guru. Lanjut pertanyaan. Mumpung. Ya udah. Terima kasih. Ya, udah satu pertanyaan, tinggal dua. Sebabnya besok mau pagi-pagi ya. Nah, jadi kan ada dalam keterangan di YouTube itu ya. oke, perbedaan Muhammad yang ada di diri dengan Muhammad di Madinah. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, bagus. Jangannya di sekolahan 100. Aduh. Bang. Bentar ya. Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammad itu ada dua rupa. Syekh Ibn al-Arabi mengatakan, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan. Kurang apa? Imam Al-Ghazali itu gelarnya saja Pak. Kutubul Ulum. Kutub Pak, ilmu. bisa kami ganti tempat? Sekarang gini. Boleh? Ganti posisi ya. Silakan. Jadi Muhammad yang dua rupa itu ada yang pertama Muhammad yang sifatnya majazi, rupa jasmani. Itu seperti yang di Madinah. Itu Muhammad majazi. Muhammad majazi. Hah? Bersifat majazi, rupanya jasmani. Seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Rupa yang kedua adalah Muhammad yang sifatnya hakiki. Rupanya rohani. Itu ada pada diri Nabi kita, ada pada diri kita, dan wujud semesta. Alhamdulillah. Makanya seluruh alam ini namanya wujud Muhammad. Nah sekarang saat kita mengatakan
Syahadat gimana? Ada kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Muhammad yang mana nih? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada Muhammad yang ada pada diri kita. Syahadat itu kan disaksikan ya Pak. Ya. Siap. Bapak satu zaman dengan yang di Madinah? Tidak. Satu zaman? Oh, nggak ngerti bapaknya. Satu zaman? Tidak. Ya. Bagaimana bisa bersyahadat kalau udah satu zaman? Iya. Kita tahun berapa lahirnya? Sekarang. Udah 1400 tahun yang lalu. Iya. Bapak lahirnya zaman now. Ya. Nah, bukankah syahadat tadi kan disaksikan? Berarti kita menyaksikan Muhammad yang sifatnya rohani yang ada pada diri kita semua. Begitu. Nabi kita juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Muhammad yang beliau kata bukan nama yang beliau sandang, tetapi hakikat diri beliau sendiri. Sudah dimengerti Pak? Nah, itu. Jadi hati-hati. Barang siapa yang kenal Muhammad maka jadi umat Muhammad. Ngaku-ngaku umat Muhammad kenal aja enggak. Gimana? Nah, disitulah kita tuh pentingnya belajar. Satu pertanyaan lagi. Ada. Mungkin lawannya tadi barang siapa kenal apa Muhammad, Muhammad. Iya. Barang siapa kenal Allah, dia Allah. Tapi Iya. Allahnya tidak dikenal. Nah, itulah salahnya kita. Ya, Salahnya kita di situ. Kita ini cuman ngaku-ngaku. Ya, ya. ngaku-ngaku. Itu salahnya kita. Bukankah ilmu itu wajib ya? Kembali bagus. Betul. Kalau selawat tuh macam mana tuh? Ya selawat ya ke diri juga. Kalau udah tahu. Bagi orang yang belum tahu kenapa? Ya titip salam dulu ke sana. Bapak, Ibu belum bisa pergi haji umrah. Kan kadang kan minta panggil ya. Karena belum ada fulus. Ya. Setelah punya uang, ngapain minta panggil lagi? Berangkat sendiri. Nah, dulu kita belum kenal Muhammad, maka bersalawat ke Madinah. Setelah kita kenal, tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri. Jelaslah. Itu jangan dibaca. Maksudnya jangan dibaca. Salawatnya tetap dibaca. Tapi Jangan mengaku Muhammad. Muhammad. Jangan. Pasti kalau kajian yang kita bahas ini tidak pernah keluar. Boleh. Ya. Ini aja ya. Tahu boleh nih. Satu lagi Bu ya, begini ya. Boleh Bu ya. Bu ya. Hah? Satu. Tunggu. Ya, boleh. Ya. Tunggu dulu panggil. Tunggu. Kita kan ada dulu, Ya, terus saja. ada dalam tubuh kita ada bahasa jiwa. Nah, ketika nanti di alam kubur Ya. yang ditanyakan oleh malaikat itu apa sebenarnya? Nah gini. Wa anna su'al munkar wa nakir haq. Bahwasanya pertanyaan munkar nakir kan sebenarnya Ya. kita wajib percaya. Nah, ngomong-ngomong ya, Ya. soalnya udah bocor ya. Udah di YouTube. Udah ya? Udah di YouTube. Udah ya? Udah di YouTube. Berarti kita dapat 100. Ngapain lagi ditanya? Nah, gini. Kan yang ditanya juga kita udah tahu ya. Marabbuka wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma muta'alai. Semua udah bocor pertanyaan malaikat. Sebenarnya apa? Yang ditanya ini justru yang tidak tahu. Dok, mana ya, Dok? Dok, kamu kenal sama saya? Kalau saya nanti sewaktu-waktu masuk ke sini, boleh ya? Nah, sekarang ini cuma contoh. Apa kamu nanya lagi siapa Anda? Apa keperluan Anda? Dari mana Anda? Loh, kenapa nanya lagi? Kan udah tahu. Nah, berarti tidak kenal. Berarti yang ditanya Tidak kenal. Ya, enggak kenal. Anda kenal.
Tetapi kita wajib percaya pertanyaan munkar nangkir itu. Wajib percaya. Tapi yang ditanya bagi yang Tidak kenal. tidak kenal. Lantas apa yang dia tanya? Yang dikatakan munkar nangkir itu justru ruh jasad kita sendiri. Ruh jasad kita itu munkar nangkir. Ruh menanya jasad. Pertanyaannya itu bukan merebuka. Dia cuman satu pertanyaan. Ya manhu. Siapa engkau? Ruh menanyai jasad. Kata jasad, akulah wujud Nur Muhammad itu. Esa, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau sudah kekal dua saja kemungkinan. Di dalam kubur ndak hancur atau hilang. Hidup seperti mana dia hidup waktu di dunia. Bukankah Quran mengatakan, janganlah engkau mengira, menduga orang yang berjihad di jalanku, kata Allah, mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Kenapa tidak? Ya, terjawab. Tapi yang ditanya yang tukang beli hadis, yang jual Eh. nggak ditanya. Nggak ditanya lah. Ngapain? Iya, ngapain tanya orang yang tukang jual hadis ditanya? Yakin aja. Kalau kita belum bisa memahami, yakin aja udah. Walaupun belum paham, yakin aja. Karena yakin mau sampai kemari dulu. Ih, alhamdulillah. Walaupun merangkak guru. Kalau ceritanya panjang guru. Kalau mau diceritakan. Kalau mau diceritakan dari Sabang sampai sampai Merauke. anda selesai kita malam nih guru. Ceritanya Yang penting panjang. kita Tapi ketemu. ya, alhamdulillah kita dipertemukan. Sebenarnya guru mohon maaf, mohon Iya. izin. Kita udah lama kepengen ketemu sama guru. Tapi hari ini ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Ya mudah-mudahan sesuai dengan janji kita, ketemulah hendaknya kita nanti di yaumul akhir Amin. nanti dalam Ijma' keadaan bainana khotimah, wa baina insyaallah. habibina Muhammadin sallallahu alaihi Dan wasallam. kami juga mohon guru meskipun tidak ada segala macam pun, kami mohon juga diakulah kami sebagai murid juga guru, meskipun Insyaallah. belum tetap nih. Mohon Ya, ridho juga. tetap aja udah. Insyaallah ya yakin Insyaallah. saja supaya kami mengambil ilmu tadi ada barokahnya guru. Amin. Meskipun melalui YouTube yang bisa dilihat, Ya, sepaling tidak ada bahan pertimbangan buat Ya. kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Nah, Kan disinilah nggak usah diragukan. Insyaallah. Gini, bapak-bapaknya udah mau berusaha ke sini, itu sudah jalan. Jalan yang pertama untuk murid dengan guru begini, satu, wa mujalisatu sholihin al fudhala. Ada ndak satu majelis? Ini kan sudah satu majelis. Iya. Maka saat itulah gak usah ditanya lagi, guru diakuin dah murid, ya udah itu udah ya. Wa mujalisatu sholihin al fudhala. Yang kedua, Nabi mengatakan apa? Kharaja min baiti, udah keluar rumah kan, jauh-jauh kan datang ke sini. Iya, guru. Jangan ditanya lagi, guru kira-kira diakui murid enggak? Jangan ditanya lagi. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini kita apa namanya, kuat apa ndak kuat umurnya aja lagi. Watulu zamani, watulu masanya panjang. Arti masanya panjang ini begini, jangan kita puas dulu dengan apa yang sudah kita dapat. Karena semakin kita asah, mutiara kan semakin nah, gitu ya Pak. Iya. Kerikil bisa jadi Saking halusnya dah. Iya, nah gitu. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan lah dunia akhirat kita Amin. dikumpulkan. Insyaallah. Ya juga saya berharap kita saling doakan. Amin insyaallah. Ilmu ini makanya sanad saya sampai Syekh Abdurrahman Siddiq. Alhamdulillah. Datunya beliau. Saya ngambil dengan Allahyarham guru saya, Syekh Muhammad Safwani. Beliau ngambil dengan Syekh Luqman Hakim. Beliau langsung ngambil dengan Syekh Abdurrahman Siddiq. Berapa langkah? Tiga langkah saja. Dekat kan? Tarekatnya namanya Asrariyah. Di zaman Rasul namanya Tarekatus Siriyah. Karena orang tidak mengenal Tarekatus Siriyah, lalu dinama beliau Tarekat Asrariyah. Asrariyah. Satu batang lagi selesai dok. Satu batang. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kepada
Jamaah semua. Ya jadi dibilang jamaah. Bukan udah hebat ini jamaah. Tadi bapak-bapak aja kan. Sekarang Jamaah. oh jamaah. Oh, bukan Ustaz Maulana ya. Jadi non jamaah semua. Kuatkan keyakinan. Karena Syekh Junaid ini dapat gelar Sayyidus Sufiyah. Sanad semua itu dari Syekh Junaid. Dari Syekh Junaid. Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan kepada Hasanul Basri. Hasanul Basri kepada Habib An-Najmi. Kemudian kepada Sari As-Sakatar, Sari As-Sakati. Ini sebenarnya paman dengan apa? Keponaan. Kemudian dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semuanya bersumber dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini bergelar Sayyidus Sufiyah. Penghulunya seluruh ulama Sufi. Apa kata beliau? La yablughu ahadukum darajatal haqiqah. Kalian semua, kata beliau, tidak akan sampai kepada derajat hakikat. Hatta hingga kamu nanti bisa didustakan orang. Ilmu ini dipitnah orang, dicaci maki orang. Rasulullah gimana? Ya, tapi jangan takut. Menandakan hak. Rasulullah juga mengatakan, orang yang bertiti di jalanku, kata Rasul, kalau jamaah takut dari sekarang aja dosa. Ini sudah kata kunci. Orang yang bertiti di jalanku, sumal amsal pal amsal, bakal mengalami hal yang seperti apa? Jelas? Kalau jamaah semua takut, mendingan dari awal dosa. Kalau tahu bagaimana orang ingin kaya, kalau udah mikir-mikir gimana rugi, gimana susah cari uang, nggak usah kerja, nggak usah kaya. Paham? Kalau udah mikir gitu ya dok, mana ada orang yang mau kaya enak? Orang cuman melihat kalau udah sukses. yang Suksesnya iya, udah dilihat. Prosesnya. Paham? Iya. Apalagi untuk derajat hakikat. Sungguh orang-orang yang dengan santai tidak mungkin mendapatkan. Tapi itu bukan ketakutan bagi kita. Itu sudah tahu sudah Rasulullah gimana, para imam-imam dulu gimana. Paling tidak kita paling tidak lah. Ciri yang seperti itu nanti orang-orang pada menjauhi kita. Wah, ini lain aliran nih. Ya gitu kan? Kalau takut mendingan dari sekarang. Dosa. Dan dirasakan juga. Iya. Nanti seperti itu adanya. Tapi semuanya bukan menjadi ketakutan, kecemasan. Kenapa? Itu cuman yuwaswisu fi kenapa mesti takut perahu melewati sungai yang yang di pinggir sungai itu ada pohon. Bayang-bayang pohon ada di sungai kan? Kenapa mesti perahu ini takut melewati bayang-bayang pohon yang ada di sungai? Dia takut karena sangka dia bahwa perahu ini bakal rusak kalau melewati bayang-bayang pohon. Itu cuman bayang-bayang. Jelas? Nah, bayang-bayang nyata enggak? Enggak nyata. Jadi semua apa yang berlaku, yang ada, yang bisa menjadi kita surut itu cuman bayang-bayang. Jangan menjadi ketakutan. Bayang-bayang udah nyata. Kenapa mesti ditakutin? Satu batang selesai. Satu batang aja. Nggak ada pertanyaan, ngomong aja. Itu sama dengan hakiki dengan majasi dari Iya. Nah, sekedar informasi kepada para jamaah. Minta maaf sebelum sesudahnya. Karena saya kan bikin majelis. Jadi karena bikin majelis, maaf dok ya, disampaikan. Ini yang disampaikan ini pun di mana tempat majelis apa? Jadi karena mencari dana, itu pun mencari dana
ndak minta. Ya kalau mau jadi donatur silakan, ndak apa-apa. Coba bayangkan, saya cari dana untuk majelis, untuk umat. Kalau Bapak Ibu mau, nantinya terserah mau membeli barang dari saya, itu pun digunakan untuk majelis. Kalau tidak dibeli juga tidak apa. Nah, beginilah perjuangan kami membina majelis, harus modal meminta tidak, harus berjualan, harus kesana kemari. Padahal ya banyak aja orang-orang yang mampu, tetapi ya kita juga tidak bisa berharap penuh. Jadi ulun itu jual barang, jual ini, jual itu untuk majelis. Majelis yang ulun bina, maaf ya Dok. Edo punya rumah 1 bulan bayar landing enggak? Bayar lampu? Itulah kadang bayar landing lampu, kasih makan orang. Tuh tanya. Setiap kali pengajian kasih makan orang, duitnya dari mana? Modal sendiri. Nah, makanya doakan saja mudah-mudahan untuk umat. Jadi apa yang orang-orang beri itu bukan untuk saya. Coba bayangkan. Padahal ada orang kaya yang ngaji, cuman ya kita tidak juga mau meminta, berharap. Makanya itu kalau Bapak berkenan dan mau membeli barang dari kami, insya Allah kami gunakan. Itu pun kami berjualan bukan minta uang. Coba bayangkan. Ya. Nggak tahu. Kalau saya ini bau cincin. Cuman cincinnya ini jari saya cuman agak Yang pribadi. itu 5 ya. Ya, Mat. Ini Ada. anu, Tuh apa? apa namanya dia? Ya kita bawa sini aja biar. Tasbih. Ini apa? Merah. Oh ya pas keluar. Merah siam apa? Dibeli ndak masalah. Itu pun cara kami untuk mencari donatur kayaknya ya. Orang walaupun punya uang sulit ya. Orang ya kita ndak bisa ngomong dok. Ya lebih baik kita berjualan. Apa yang bisa kita usahakan. Redo kan tahu sendiri gimana jamaahnya. Iya. Puluhan ribu Dapat makan semua. dan makan. Coba Bu, uang dari mana? Minta kan? Nah makanya kami dipesankan oleh Habib-Habib kami sebelum kami keluar dari pondok, kalau mau pemodal jangan mengharap orang. Kalau orang ngasih terima, tapi jangan berharap. Gitu. Makanya kadang barang dari saya ini saya jual. Untuk apa? Untuk majelis. Apa untuk majelis? Kasih makan orang. Enak kan? Udah dikasih ilmu,